Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ISG. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam inti videonya, saya akan memperkenalkan market yang cukup bisa kalian perhitungkan dan menjadi sebuah pilihan, yaitu market Prime XBT. Market Prime XBT ini sedang melakukan sebuah event yang dimana kalian jika mendaftar dengan link yang ada di deskripsi ini dan bagi 50 orang pertama akan mendapatkan total hadiah $700 dan berbentuk campaign ya. Jadi $700 ini ada misinya masing-masing. Bisa kalian lihat langsung di dalam market Moon XBT-nya. Nah, ketika kalian sudah mendaftar dan di sini yang paling keren adalah market ini tidak membutuhkan KYC atau Know Your Customer. Jadi bagi semua umur bisa, kalian yang terkendala oleh identitas juga bisa, jadi semuanya bisa. Dan ini juga tidak ada batasan untuk withdraw ataupun deposit. Jadi enak-enak aja ya. Jadi setelah kalian mendaftar, kalian akan ada seperti ini, tapi akan ada waktunya ya. Selama kurang lebih 24 jam kalau kalian melakukan deposit 50 orang pertama, itu kalian akan mendapatkan kurang lebih 700 USDT dalam bentuk campaign yang bisa kalian cek di dalam kontes ini ya. Jadi ada misinya masing-masing supaya kalian bisa mendapatkan 700 USDT. Nah, Prime XBT ini adalah sebuah market derivatif yang dimana juga bisa kalian mempertimbangkan ada dua aliran, yaitu aliran perpetual dan aliran leverage normal. Maksudnya seperti apa bang? Aliran leverage normal itu adalah seperti BankX, Moon XBT, Bitchart. Jadi kita bisa menggunakan average sesuai dengan konversi USDT. Sedangkan yang ini nih, margin Bitcoin adalah mode perpetual, di mana mode perpetual ini seperti layaknya MXC Global, Binance, OKEX, Huobi Global, dan lain sebagainya. Dan mode perpetual ini biasanya tidak ada mode average-nya, tapi dia mengkonversi otomatis pada saat average down atau average up itu sesuai dengan konversi awal pada saat kalian open posisi. Tampilannya cukup sederhana di dalam Prime XBT ini, dan ada beberapa tampilan cukup menarik, yaitu buy crypto-nya ini bisa menggunakan mata uang USDT, mata uang seluruh dunia ya, dari Korea, Thailand, dan ada pula di dalam Indonesia. Nah, di dalam Indonesia bisa kalian memakai kartu kredit atau Visa atau Mastercard. Bisa juga kalian menggunakan Gojek alias GoPay, dimana kita mendapatkan cuma potongan 2,5% dan Visa ini 3,7%. Withdraw-nya pun bisa lewat itu ya. Dan kalian juga bisa mempromosikan Prime XBT ke teman-teman kalian dengan menggunakan kode promo ini. Maka akan ada beberapa bonus yang akan kalian dapatkan dan akan teman kalian dapatkan. Nah, kalian bisa baca-baca di sini. Ada fitur copy trading juga, dan di sini juga ada fitur staking ya. Copy trading di sini cukup greget-greget. Kalau kalian lihat ini, bisa melihat kinerjanya dalam harinya. Nah, jadi di sini seolah-olah gampang nih ya. Kalau misalnya kita mau ikuti seseorang, ini kita bisa mencapai ekuitasnya. Ini berapa USD kira-kira dalam satu bulan, dan ini hari aktifnya 124 dan hari ini 0% dan totalnya adalah 5.797%. Dan ini bisa kita melihat bagaimana dia tradingnya. Apa kalau ke bawah nih kayak gini nih, kalau ke bawah ini berarti dia pernah loss ring, kalau ke atas terus gini berarti dia profit, tapi dari jumlah konversi persentase yang berbeda-beda. Jadi kita nggak usah bingung nih, copy tradingnya agak mantep sih ini daripada beberapa market saingannya ataupun beberapa yang di luar sana gitu kan. Dan juga ada fitur staking yang cukup keren di sini ya. Kalian bisa memilih beberapa ini ya, tapi sekali lagi jangan asal-asalan staking nanti kayak UST yang kemarin ya. Di dalam staking itu, kalau kalian pengen tahu ya, tidak ada tuh yang namanya bisa mendapatkan 5-10% dalam setiap bulannya. Pasti yang namanya staking itu mendapat konversi yang lebih kecil daripada konversi yang kita inginkan gitu ya. Kalau konversinya udah besar-besar, apalagi itu bergelar stable coin, itu bisa dipastikan tidak akan bisa bertahan lama, karena logikanya siapa yang mau beli. Kan kita dapatnya dalam bentuk kripto ya, bukan dalam bentuk uang ataupun fiat sesuai dengan mata uang negara kita. Oke, seperti yang kita tahu bahwasanya terjadi banyak sekali drama ya di dalam koin Luna. Apalagi drama ini melibatkan salah satu exchange yang digadang-gadang adalah top rank satu dunia, baik dari segi likuiditas ataupun secara ranking, atau secara volume dan ataupun secara pamor ya. Ya, seperti yang kalian tahu bahwasanya Binance kemarin membuat sedikit drama yang cukup
unik ya, dimana kita bisa menilai ada sesuatu yang terjadi antara developer Luna dan Binance. Mari kita coba selidiki. Sekarang harga Luna ini mencapai 0,0002 dolar, atau kalau dirupiahkan, coba kita lihat di rupiahnya ya, mencapai 3,71 perak. Nah, tahukah kalian bahwasanya kemarin Luna ini menyentuh 0,8 perak ya, 1 perak kurang pokoknya di bawah 1 perak. Coba bayangkan sekarang di dalam Binance ini, menurut persentase Luna ini mencapai level up kurang lebih di atas 3000%. Nah, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di dalam Binance dan Luna itu sendiri? Kenapa kok yang katanya rank top 1 dunia itu mendelisting Lunanya ya? Didelis kemarin, Luna itu didelis baik di spot ataupun futures, tetapi beberapa saat kemudian dia melisting kembali Luna. Nah, kira-kira ada apa nih? Tetapi jika kalian mengingat bahwasanya kemarin Luna itu terkenalnya di dalam pair USDT, tapi sekarang ini langsung masuk ke dalam pair BUSD. Ini menjadi pair BUSD ya. Nih perhatikan, tadi persentasenya mencapai 3000%, sekarang turun lagi 1300%. Dan tahukah kalian ini kalau kita perhatikan ya, menggunakan time frame 15 menit. Coba kita menggunakan time frame 15 menit. Nah, kemarin ini sempat menyentuh harga low. Sempat menyentuh harga di area sekitar sini ya. Di desimalnya 4. Desimalnya 4. 0,4-nya 3 kali. 0-nya 4 kali. 0, 0, 0, 0. Sekarang ini sudah mencapai 0-nya 3 kali. Desimal 3 ya. Jadi kalau menurut persentase perhitungan saya, ini telah naik kurang lebih 5 kali lipat lebih. Di atas 500% pokoknya ya. Secara kalau kata, oh bang ini kan tapi kan 1000 sampai 3000%, berarti 30 kali lipat dong. Iya, cuma itu semacam seperti shadow-nya saja. Jadi shadow low sampai terhadap sini. Lalu banyak sekali juga curhatan yang muncul yang tadinya modalnya 10 juta jadi 100 juta dan sebagainya. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, Luna itu apa sih? Luna adalah sebuah entitas di mana mempunyai sebuah utilitas dan use case, sebuah ikonik ya, yang dimana dia mempionirkan atau memperkenalkan bahwasannya sebuah teknologi baru stablecoin yang dimana dia dijaminkan oleh kripto, bukan dijaminkan oleh fiat asli ataupun entitas lain yang bisa menjamin seperti biasanya stablecoin. Nah, Luna kalau kita perhatikan dengan time frame 1 minggu ini ya, coba ya kita gunakan time frame kurang lebih 1 bulan deh biar cepet. Bagi orang baru si Luna ini ya, ini sudah terkenal di harga 100 dolar. Tapi tahukah kalian bahwasanya dulu ini Luna juga harganya sekitar di bawah 1 dolar gitu kan. Maka dari itu dia naik ke 100 dolar, habis itu langsung dump, yang dimana katanya gagal blockchain di Fireblocks dan sebagainya. Nah bang, kok lu mencela-mencela sih, sebenarnya lu itu mau ngomong apa? Jadi gini, di permainan sebuah cryptocurrency adalah sebuah permainan di mana kita berantemnya sama CEO-nya, berantemnya sama developernya. Kalau developernya nakal seperti developer Luna seperti itu. Nah, tetapi kalau memang si developer itu sudah didukung oleh satu exchange, apalagi major exchange, apalagi sekelas Binance ya, sekelas Binance ini. Saya tidak memberikan sebuah statement angin penenang. Coba kalian lihat video ini sampai habis dan jangan pernah menyimpulkan sebelum kalian nonton video ini sampai habis. Nah, lanjut terhadap sebuah materi. Di dalam kata major exchange itu kan terbesit di dalam hati kita. Binance adalah top 1 dunia ya. Mereka rela untuk ibaratnya mempermalukan diri sendiri gitu kan. Karena udah dibuang, diambil lagi. Ibarat kata lu mutusin mantan lu, udah dicaci maki lu, anjing lu. Aku tidak mengerti mengapa mereka mengucapkan kata itu, kata-kata kotor. Udah dimaki-maki, dibuang, tiba-tiba maafin gue ya, lo mau gak balikan lagi sama gue? Aduh. Jadi malu banget itu kalau misalkan secara publik itu malu banget sih di dalam Binance ya. Apalagi nih harganya udah dump hampir 100%, bener-bener jadi abu. Bayangkan aja, uang orang yang kurang lebih sekitar 5-10 miliar itu menjadi abu. Jadi pertanyaan kalian, bang ini gua udah beli di harga 70 dolar, udah gua beli di harga 20 dolar, ini mau diapakan? kalau udah jadi abu, kalau lo jual, lo goblok namanya. Oke? Kalau udah jadi abu ya udah biarin aja. Siapa tahu kita masih mempunyai harapan. Kalau udah jadi abu nih, contoh nih, lu punya modal 2 miliar. Cut loss lu sekarang ya telat lah, bro. Jangankan yang beli di harga 100 dolar, yang beli di harga 10 dolar aja sekarang ini kan udah jadi abu banget ya kan? Udah jadi abu gitu kan.
Ya kalau lu jual itu makin bego. Jadi lu dapat apa? Dapat apa kan? Lu beli 2 miliar tiba-tiba cuma jadi 1 juta. 1 juta ini buat apa? Ya kan sayang duit lu 2 miliar. Jadi ya udah biarin aja kalau udah jadi abu. Kecuali lu lossnya masih di antara 20 sampai 30%, boleh lu cut loss. Tapi kalau memang cost lossnya ini udah sekitar 80% atau floatingnya alias persentase konversi nilai dari aset kalian itu udah di atas 90%, udah hold aja. Kalau udah jadi abu, biarkan aja. Siapa tahu abu ini menjadi api suatu hari nanti. Siapa tahu ada yang ngebakar kan gitu. Nah, lalu drama kedua adalah kenapa Binance tiba-tiba mendelisting koin Luna yang tadinya didominasi oleh USDT ini menjadi BUSD. Nah, sebelum kalian bertanya seperti itu, kalian juga harus tahu tentang pendapat yang ketiga dulu. Ini drama kedua ini nyambung sama drama ketiga ya. Drama ketiga adalah Binance ini sudah ngebuang terus ngambil lagi. Gini, coba kalian bayangkan yang kalian caci maki itu misalkan Binance gitu kan. Yang kalian caci maki Binance. Binance itu CEO-nya orang bego gak sih gitu kan? Binance itu CEO-nya orang yang tidak mengerti blockchain gak sih? Ya pasti dia sangat paham dan dia bisa mencapai rank top 1 dunia gitu ya. Saya selalu bilang jangan terhalusinasi oleh koin-koin seperti ini, apalagi termakan oleh para founder. Tetapi biasanya kalau sudah ada hal-hal seperti ini di dalam drama-drama seperti ini ya, sebuah major exchange ya, saya tidak menyarankan kalian beli koin Luna, tapi ini adalah analisis saya pribadi ya, Kalau udah ada major exchange, apalagi sekelas Binance top 1 dunia, itu mendukung satu project yang dinilai gagal dalam satu produk, gagal dalam blockchain, atau dalam gagal mempertahankan price ataupun apapun itu, pasti antara Binance dan developer Luna itu ada satu keterkaitan atau satu persetujuan sehingga Luna ini dilisting kembali menggunakan BUSD yang notabene adalah Binance USD, yang notabene adalah mata uang si Binance itu sendiri gitu kan. Jadi drama BUSD ini menurut saya adalah supaya menyelamatkan yang tadinya itu mengkonversi antara USDT dan USD, ya biar Binance aja yang bertanggung jawab karena BUSD adalah punyanya Binance. Nah, selanjutnya drama yang akan terjadi ramalan saya adalah Luna ini akan naik. Cuma ya, Luna ini akan mencari korban baru. Karena apa? Secara Binance itu adalah sebuah institusi, Luna juga suatu entitas institusi. Pasti mereka mencari cuan. Bagaimana caranya? Kalau di video saya pertama saya sudah jelaskan bahwa developer akan ngedump seluruh Lunanya ini supaya kalian akan jual di harga awal dan dia akan menyerok kembali. Cuma analisis saya tidak akan pernah kembali ke harga awal ke $100 gitu. Jadi jangan halu. Developer Luna ini akan membuat sebuah ATH baru yang mungkin suatu hari nanti akan dilupakan. Loh, maksudnya bagaimana Bang? Jika kalian mengenal Luna selama ini adalah berharga $100 ya, itu suatu hari nanti angkatan Luna tidak akan pernah tahu kalau misalkan Luna ini pernah $100 dan dump 100% kalau memang bukan angkatan kita atau kita tidak diceritain. Jadi Luna ini masih berusaha untuk bertahan di dunia kripto, cuma dengan sebuah ATH yang baru, entah itu karena sebuah kesalahan sistem atau seperti apa, yang mungkin berharap suatu hari nanti orang itu melupakan bahwasanya Luna ini pernah dump signifikan sampai sebesar ini gitu ya. Nah, singkat cerita, pada saat sudah semuanya kembali kepercayaan ke awal atau setidak-tidaknya Luna ini berhasil untuk bertahan di harga berapa, entah itu $1 atau $0,5, tapi kalau untuk udah balik lagi ke $100 itu nggak mungkin. Cuma harga ini akan digoreng lagi dari si Binance ataupun Luna itu sendiri, karena bisa kalian bayangkan developer Luna ini sudah dapat berapa puluh triliun atau berapa ratus triliun dari instant sell di harga $120 sampai ke harga 2 perak atau 1 perak kemarin gitu kan. Bagi kalian yang bilang bahwasanya hoki-hokian aja, silahkan aja sih. Cuma saya sarankan jangan bermain uang lebih dari 1 juta. Jadi ramalan saya selanjutnya atau analisis saya selanjutnya adalah Luna akan mencari validasi harga baru ya. Yang tadinya kita mengenal Luna adalah harga $100, maka kita akan mengenal Luna mencari sebuah pengakuan harga di mana nanti, entah itu Rp10, entah itu 100 perak atau $1.000 atau dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sama seperti Bitcoin ya kan. Orang lama kan menganggap Bitcoin bahwasanya wah Bitcoin itu kan harganya dulu kan cuma 20.000, harganya cuma 1 juta, harganya cuma 2 juta, sekarang 400 juta. Angkatan yang 1 miliar kemarin mengenal Bitcoin 1 miliar. Begitu seterusnya. Jadi cryptocurrency itu adalah ketidakpastian harga fluktuatif
yang menyebabkan kepercayaan masyarakat yang kadang-kadang cuma berlalu sekilas begitu aja gitu kan. Kesimpulan pertama, Binance dan Luna ingin melakukan manipulasi pasar untuk mencapai harga ATH baru atau harga selayaknya baru. Yang tadinya kita mengenal Luna $100, mungkin akan kita kenal Luna yang baru dengan harga yang stabil baru gitu. Lalu yang kedua, hati-hati bagi kalian yang terlalu berharap Luna ini naik ataupun kalian open short ataupun open long dan lain sebagainya, karena ini benar-benar bahaya sekali ya. Terjadi manipulatif seperti ini. Masih banyak kok pilihan dari cryptocurrency berjuta-juta, ya kan, berjuta-juta satu entitas gitu. Kenapa kalian harus ngurusin Luna aja? Memang iya bang, tapi kan naiknya kenceng turunnya kenceng, ya suka-suka kalian lah kalau misalnya kayak gitu. Lalu yang ketiga, mengingat bahwasanya developer Luna ini sudah mempunyai uang yang cukup banyak, maka akan ada potensi fake pump atau pump palsu yang menyebabkan nanti akan ada korban-korban baru. Jadi silahkan kalian pertimbangkan pendapat saya ini ya. Intinya Binance itu bukan orang bego. Pasti mereka mempunyai sebuah kesepakatan dari Luna itu sendiri, oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.